Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun, balita akibat kurang gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan riset kesehatan dasar menunjukkan penurunan jumlah prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama 5 tahun, yaitu dari 8.800.000 lebih anak atau 37,2% pada tahun 2013 menjadi 7.308.000 lebih anak atau 30,8% pada tahun 2018. Sedangkan untuk balita berstatus normal terjadi peningkatan dari 14.800.000 lebih anak atau 48,6% pada tahun 2013 menjadi 16.400.000 lebih anak atau naik menjadi 57,8% di tahun 2018. Tentu semuanya menggembirakan bagi kita semua, meskipun masih menyisakan pekerjaan yang tidak ringan untuk menuntaskan masalah stunting ini. Menurut SSGBI, Studi Status Gizi Balita Indonesia, angka prevalensi stunting di tahun 2019 sebesar 6.538.564 anak atau lebih kurang 27,7%. Di mana daerah dengan prevalensi stunting terendah antara lain Provinsi Bali, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Sedangkan yang prevalensi stuntingnya tinggi diantaranya adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Aceh. Bapak Wakil Presiden dan hadirin sekalian yang kami muliakan, persoalan stunting kami kira bukan hanya sekedar masalah kesehatan, tapi ini menyangkut masalah survive-nya bangsa Indonesia. Karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Tentunya kita mengharapkan bangsa kita memiliki sumber daya manusia yang unggul, yang sehat, dan terdidik. Kekuatan utama suatu bangsa untuk maju tidak semata-mata pada sumber daya alam, tapi justru sumber daya manusia merupakan yang utama. Sehingga generasi muda yang sehat dan terdidik merupakan strategi besar yang harus kita wujudkan dalam semua pemerintahan. Oleh karena itu, pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Nawacita kelima, stunting dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 yang dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024, di mana pada tahun 2004 target prevalensi stunting diturunkan menjadi sebesar 14%. Selanjutnya terdapat beberapa isu strategi stunting yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, khususnya bagi pemerintah daerah, yaitu kelembagaan dan koordinasi percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah OPD dan pemangku kepentingan lain stakeholder di daerah yang belum berfungsi secara optimal. Dengan kata lain, masih bekerja sendiri-sendiri. Kemudian intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif belum sepenuhnya efektif menyasar ke kelompok sasaran khususnya pada 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian kebijakan dan program penurunan stunting belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, RPJMD, RKPD, dan APBD. Lebih dari itu, kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan daerah masih lemah dan terbatas, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman.
Selanjutnya, kualitas pengelolaan dan penggunaan data untuk mengambil keputusan juga belum akurat dan belum terintegrasi. Data adalah bahan penting untuk pengambilan keputusan. Dan kemudian perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting. Masyarakat belum memahami pentingnya stunting. Terhadap isu strategis tersebut, sejalan dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang ditetapkan tanggal 5 Agustus 2021, Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas. Yang pertama, memberikan penguatan kapasitas kepada pemerintah provinsi untuk membina dan mengawasi kabupaten kota dan melaksanakan 8 aksi konvergensi meliputi analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, penyusunan peraturan kepala daerah, pembinaan kader manusia, sistem manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja. Yang kedua, memperkuat kapasitas aparatur pemerintah provinsi untuk memfasilitasi pemerintah kabupaten kota dalam pelaksanaan konvergensi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif bagi rumah tangga sasaran. Kemudian yang ketiga, memberikan pendampingan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten kota terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi setiap tahun dan mempublikasikan hasil penilaian dimaksud sehingga terjadi iklim yang kompetitif dan masyarakat juga bisa menilai. Sebagai komitmen Kemendagri dalam mendukung pencegahan penurunan stunting daerah, telah diterbitkan sejumlah kebijakan. Pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal yang ditetapkan tanggal 16 Oktober 2018. Kedua, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dimutakhirkan melalui Kemendagri Nomor 50/3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ini penting agar program ini betul-betul masuk ke dalam APBD dan perencanaannya. Ini Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang juga memuat mengenai masalah stunting ini. Yang keempat, Permendagri Nomor 27 Tahun 2001 tanggal 4 Agustus 2001 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022. Stunting kembali akan menjadi salah satu program yang utama yang akan kami amati. Bapak Wakil Presiden yang kami hormati dan hadirin sekalian, guna mendukung peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting, Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting mengatur keterlibatan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK sebagai bagian dari tim percepatan penurunan stunting di daerah. Dan PKK juga merupakan bagian atau pembinaan dari Kemendagri. Adapun tim percepatan penurunan stunting tingkat provinsi dan kabupaten kota bertugas mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen atau terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di daerah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pembinaan pengawasan tahun 2020, Kemendagri telah melakukan beberapa hal. Pertama, memfasilitasi pemerintah Provinsi Indonesia terkait upaya pencegahan penurunan stunting melalui 8 aksi konvergensi. Hasilnya, yang pertama, Provinsi Indonesia telah menetapkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan gubernur terkait kelembagaan atau kelompok kerja percepatan penurunan stunting. Yang kedua adalah tersusun program dan kegiatan serta anggaran di 34 provinsi untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik
dan sensitif di kabupaten daerah. Jadi program kegiatannya sudah dianggarkan. Kemudian memfasilitasi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kepada kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi. Penilaian kinerja tersebut bertujuan untuk mengukur, memastikan akuntabilitas, evaluasi, dan mengapresiasi kinerja kabupaten kota dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting. Ini untuk meyakinkan betul bahwa pemerintah provinsi bisa menjadi motor untuk membangkitkan kabupaten kota dan sekaligus membuat iklim yang kompetitif antara kabupaten kota dan provinsi untuk berlomba-lomba menurunkan stunting. Bapak Wakil Presiden yang kami muliakan dan hadirin sekalian yang berbahagia, pada sisi penganggaran APBD tahun 2021 dalam mendukung percepatan penurunan stunting, rata-rata alokasi anggaran penanganan stunting tahun anggaran 2001 secara nasional sebesar lebih kurang 11,14 miliar rupiah, dengan 3 provinsi alokasi tertinggi yaitu Kalimantan Tengah sebesar 64,95 miliar rupiah, Jawa Tengah 42,18 miliar rupiah, dan Papua sebesar 31,48 miliar rupiah. Namun ada juga yang masih rendah, yaitu Papua Barat misalnya, belum mengalokasikan anggaran spesifik tentang stunting. Kemudian DKI Jakarta sebesar 0,25 miliar. Kemungkinan problema stuntingnya juga memang bukan menjadi problema yang besar. Dan Bengkulu sebesar 0,35 miliar. Atas nama pemerintah saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada daerah yang telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program nasional penanganan stunting yang telah dibuktikan oleh daerah-daerah dalam mengalokasikan anggaran penanganan stunting pada tahun anggaran 2021. Tanpa dukungan dan keseriusan dari pemerintah daerah, maka program nasional ini tidak akan berjalan secara maksimal. Pemerintah pusat tidak akan mampu bekerja sendiri. Pemerintah daerah selain memiliki kapasitas, pemerintah daerah lah yang memahami tentang situasi daerah masing-masing. Untuk itu saya berharap pemerintah daerah lebih serius untuk mendukung program-program dalam rangka untuk menurunkan stunting ini yang dimotori juga oleh pemerintah pusat, sehingga hasilnya akan lebih baik dari tahun ke tahun, dan tentunya di tahun depan kita harap terjadi percepatan penurunan angka stunting ini. Bagi pemerintah daerah yang alokasi anggarannya masih rendah dan berada di bawah rata-rata nasional, dan Kemendagri memiliki datanya, atau pemerintah daerah yang belum mengalokasikan APBD-nya padahal ada masalah stunting yang serius di daerahnya, agar betul-betul serius dan sekali lagi betul-betul menjadikan program ini adalah program prioritas. Masukkan dalam APBD dengan jumlah yang cukup, dan kami dari Kemendagri akan melakukan review anggaran dan akan betul-betul memelototi APBD Bapak Ibu sekalian agar betul-betul menganggarkan dan membuat program-program dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah masing-masing. Kami kira itu yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, stunting merupakan masalah bangsa kita ke depan. Kita ingin agar generasi muda kita adalah generasi muda dengan SDM yang unggul dan kompetitif, yang sehat dan terdidik, yang akan menjadi modal besar bagi bangsa kita untuk melompat menjadi bangsa yang besar di tengah-tengah modal yang lain, yaitu modal sumber daya alam dan posisi geografis yang amat strategis bagi bangsa kita. Insya Allah keinginan kita
Dengan semua itu, dengan semua modal itu, bangsa kita akan menjadi bangsa yang dominan dan pengaruh baik di kawasan maupun dalam tataran global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.